Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Anggi Amarwati, NPM 172 dari kelas PGSDE 2017 Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mensimulasikan tentang pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika semua kabarnya baik. Nah, hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari Senin. Di awal hari dalam satu minggu ini kalian harus tetap semangat meskipun kalian berpuasa. Nah, anak-anak sekarang ada yang tahu nggak? Iya, lupa Ibu Guru. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kemana? Oh iya, siapa? Rehan nggak masuk. Kemana Rehan tidak masuk? Oh, sakit. Ya, kita doakan di habis ini semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang bisa menghadiri dalam pembelajaran hari ini supaya besok diberikan kesehatan lagi. Nah, anak-anak sebelum berdoa, Ibu Guru punya alat. Ini ya, tirukan dulu. Pertama, tepuk jari satu tutup, tepuk jari dua wawan, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Ayo, bisa? Ya, hari ini kan hari ini bulan berapa? Hari ini bulan 5. Nah, ayo yang nomor absennya 5 siapa mungkin berdoa? Ya, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk jari satu tutup, tepuk jari dua wawan, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, anak-anak, kalian kan cinta dengan bangsa Indonesia kan ya? Nah, supaya kita lebih cinta lagi dengan bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oh ya, sekarang yang absennya paling terakhir. Nah, itu yang memimpin menyanyikan lagu. Ayo maju sini. Nah, ya sudah selesai anak-anak. Nah, sekarang kita hari ini akan mempelajari tujuan kita hari ini akan pelajari tentang tata surya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak supaya kita bisa mengetahui apa itu tata surya, apa itu yang ada di dalam tata surya, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam tata surya. Nah, siapa yang pernah tahu matahari? Ayo, siapa yang lihat matahari? Nah, matahari terbit di mana? Ya, matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Matahari itu merupakan salah satu bagian dari tata surya anak-anak. Nah, sebelum dimulai, Ibu Guru mau membentuk kalian menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, ayo berbentuk kelompok. Kelompoknya dari absen 1 sampai 6 itu kelompok 1. Terus absen 7 sampai 12 itu kelompok 2. Nah, sudah selesai bentuk kelompoknya. Nah, hari ini, oh iya Ibu Guru tanya, kemarin kalian belajar tentang apa? Ya, kemarin kan kita belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan ada PR. Nah, nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Sekarang kita belajar tentang tata surya terlebih dahulu. Ayo kita belajar tata surya ya. Nah, anak-anak, ini dia materinya. Kita akan pelajari tentang tata surya. Nah, kamu lihatkan gambar. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar di atas? Gambar di atas adalah tentang tata surya. Nah, yuk simak penjelasannya. Ayo kita simak. Nah, ini dia pengertiannya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Di sini ada tata surya mengelilingi matahari. Surya ini hanyalah satu dari beberapa tata surya lain yang berada di galaksi Bima Sakti. Benda langit yang pertama dalam sistem tata surya yaitu matahari. Matahari itu pusat tata surya. Nah, ini bisa dibacakan. Ini matahari terbentuk sekitar kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu. Kumpulan gas berpijar, gas sama gas hidrogen berbentuk rekan bintang generasi pertama. Diameternya ini segini, ukurannya kira-kira 109 kali diameter bumi dan 10 kali lebih besar dari Jupiter. Selanjutnya ini ada Merkurius. Merkurius ini planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter sekian, merupakan planet terkecil. Nah, ini jaraknya sekitar segini, membutuhkan waktu 88 hari. Terus suhunya di siang hari mencapai ini, di malam hari. Merkurius tidak memiliki satelit. Selanjutnya Venus. Venus ini memiliki baris tengah sekitar 12.100 km, planet terdekat dengan bumi, ukurannya hampir sama dengan bumi, biasanya membuat dia disebut sebagai bumi kembar. Jaraknya sekitar ini 108 juta kilometer dari matahari. Venus membutuhkan waktu 225 hari dalam sekali mengelilingi matahari. Suhunya mencapai ini, dan biasanya Venus ini kita sebut dengan bintang kejora, bintang timur, atau bintang fajar karena tampak indah, cemerlang, dan bercahaya.
Selanjutnya ini dia planet bumi yang kita tinggali. Nah, ini satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Memiliki bulat garis tengah sekitar ini. Jaraknya dari matahari ini. Nah, dan 2/3 luas permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Jadinya permukaan bumi itu kebanyakan dari lautan daripada daratan. Ada kandungan atmosfer, yaitu oksigen dan nitrogen. Bumi dalam sekali putaran itu mengelilingi matahari menghabiskan waktu 365 sampai 366 hari. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Selanjutnya Mars. Mars ini bisa disebut dengan planet merah dan memiliki garis tengah sekitar ini. Jaraknya 228 juta kilometer, membutuhkan waktu 687 hari. Nah, di sini Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Suhunya ini memiliki 2 satelit, yaitu Deimos dan Phobos. Selanjutnya Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar pertama dari galaksi dari sistem tata surya. Garis tengahnya 11 kali diameter bumi. Sekitar ini jaraknya ini Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Atmosfer Jupiter mengandung gas, hidrogen, dan helium. Jupiter memiliki 16 satelit dan yang terbesar adalah Ganymede. Selanjutnya Saturnus. Saturnus planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Ini dari debu-debu dan partikel, memiliki garis tengah. Jaraknya ini dalam sekali evolusi membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit, yang terbesar adalah Titan. Suhunya negatif 145 derajat. Selanjutnya Uranus. Uranus memiliki garis tengah sekitar ini. Uranus jaraknya dari matahari ini mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Arah rotasinya berlawanan dengan planet lain. Jadinya kalau planet lain itu ke kanan, dia ke kiri. Kalau planet lain ke kiri, dia ke kanan. Jadinya selalu berlawanan. Suhunya negatif 180 derajat dan satelit terbesarnya adalah Ariel. Nah, selanjutnya Neptunus. Neptunus ini tampak berwarna kehijauan. Neptunus memiliki jarak sekitar ini, garis tengahnya ini, suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus, sekitar negatif 190 derajat. Sekali evolusi, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Jadinya lama sekali ya anak-anak ya. Satelitnya Neptunus yaitu Triton dan Nereid. Selanjutnya ada satelit. Nah, ini tadi satelit itu benda langit yang mengelilingi planet dan beredar mengelilingi matahari. Satelit itu ada 2, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami ini sudah alami ada, contohnya bulan. Kalau satelit buatan itu yang dibuat oleh manusia, contohnya satelit Palapa. Nah, ini gunanya untuk komunikasi, penyiaran radio, televisi, pemetaan, dan yang lain. Selanjutnya asteroid. Asteroid ini berukuran kecil. Nah, seperti ini bentuknya asteroid. Nah, diameternya sabuk ini melingkar di planet Mars dan Jupiter. Di sana banyak asteroid. Sabuk yang ini ada namanya Edgeworth Kuiper. Nah, ini. Nah, asteroid membutuhkan waktu sekitar 3-6 tahun dalam sekali mengelilingi matahari. Jadinya orbitnya ya lumayan nggak lama ya nggak cepat. Jadi di tengah-tengah. Nah, ini meskipun terpisah jauh, asteroid itu bertuburkan. Jadi asteroid itu kadang bertabrakan satu sama lain. Selanjutnya meteor. Nah, ini meteorit adalah benda-benda berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Jadi meteor itu tidak mempunyai lintasan, berbeda dengan asteroid. Kalau asteroid itu memiliki lintasan. Nah, ini meteorit yang masuk ke sebuah planet disebut dengan meteor. Ketika masuki bumi, benda ini tampak berbicara karena bergesekan dengan atmosfer, jadinya sedikit terbakar. Sebagian besar atmosfer habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Meteor yang disebut juga dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya ada komet. Nah, komet adalah ini benda terjauh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet, banyak sekali. Mereka adalah salju debu sebesar gunung, tetapi tak bisa terlihat mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Pada tahun ini, 1951, menggambarkan sebagai bola salju debu dan julukan komet hingga sekarang. Keadaan komet sudah seperti sejak terjadinya tata surya. Nah, komet Halley. Salah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi adalah komet Halley. Komet Halley dinamakan seperti penemunya, yaitu Edmund Halley, yang mengetahui bahwa komet yang terlihat ini tahun ini. Nah, setelah benda yang sama, komet Halley terlihat di langit bumi setidaknya sudah 30 kali sejak 240 sebelum Masehi, dan terakhir kali terlihat itu tahun 1910. Ayo, kalian belum lahir kan? Nah, itu tadi anak-anak materi tentang tata surya. Sekarang teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu teori protoplanet atau awan debu, seperti ini gambarnya. Nah, ini tata surya dari gumpalan awan gas dan debu. Nah, seperti ini penjelasannya. Selanjutnya gumpalan bola gas tersebut memipih dan membentuk cakram. Nah, partikel-partikel di tengah kemudian saling menekan sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar matahari. Itu menurut teori protoplanet yang dikemukakan oleh Carl Ford Weizsäcker, G.P. Kuiper, dan Subrahmanyan Chandrasekhar.
Dan selanjutnya teori pasang surut yang dikemukakan oleh James Jeffrey tahun 1917. Seperti ini gambarnya, yaitu sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek dapat menyebabkan pengerjaan pasang surut pada tubuh matahari. Jadi seperti itu penjelasannya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Yang teori ketiga, teori planetesimal atau dari Moulton dan Chamberlain. Nah, seperti ini gambarnya. Penjelasannya itu matahari asal. Ketika matahari didekati oleh sebuah bintang dan menyebabkan penarikan oleh tenaga. Nah, penarikan pada matahari asal tadi, maka terjadilah peledakan-peledakan yang hebat dan gas yang meledak itu kemudian mengembun, membeku menjadi benda-benda padat seperti planet-planet sekarang ini. Selanjutnya teori kabut atau nebula dari Laplace. Ini seperti ini gambarnya nebula. Nah, penjelasannya seperti ini. Gas berkumpul menjadi kabut nebula, gaya tarik ini seperti ini. Nah, menyebabkan fragmen yang terlempar inilah kemudian menjadi planet-planet dan tata surya. Selanjutnya kita ke teori bintang kembar seperti ini. Wah, banyak sekali ya penjelasannya ya. Teori ini dikemukakan oleh Littleton pada tahun ini. Beranggapan bahwa tata surya, matahari, dan planet itu berbentuk dua buah bintang, kemudian salah satunya hancur dan membentuk planet yang seperti sekarang ini. Dan selanjutnya, ini dia yang terakhir, teori ledakan dahsyat atau The Big Bang. Ini yang terkenal. Teori yang menyatakan bahwa adanya suatu massa yang sangat besar dan membuat berat jenis yang besar pula. Sehingga ada reaksi inti, maka massa tersebut meledak dengan hebatnya atau Big Bang. Bagian yang berserakan dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kelompok-kelompok tersebut menjadi galaksi sekarang. Nah, sudah selesai. Sekian. Gimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Fakta menarik sistem tata surya dan planet. Fakta alam semesta. Alam semesta kemungkinan berusia 15 miliar tahun, tetapi banyak juga pendapat lainnya. Ada lebih banyak bintang daripada semua butir pasir di bumi. Di ruang angkasa, astronot tidak bisa menangis karena tidak ada gravitasi sehingga air mata tidak dapat mengalir. Seseorang dengan berat badan 60 kg hampir tidak akan mencapai lebih berat dari 10 kg di bulan, tetapi akan menjadi 1680 kg di matahari. Berarti, berat badan akan menjadi 1/6-nya di bulan dan 24 kali lebih besar di matahari. Hal ini terjadi karena tarikan gravitasi yang berbeda. Sirius atau Dark Star jauh lebih terang dari matahari. Bahkan, tidak ada bintang yang seterang Sirius. Jika kita berteriak di ruang angkasa, dan bahkan jika seseorang tepat di sebelah kita, mereka tidak akan dapat mendengar suara kita karena tidak ada udara untuk merambatkan suara. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Galileo adalah ilmuwan pertama untuk melihat langit malam melalui teleskop. Fakta tata surya. Matahari, planet, dan semua benda bergerak di sekitar mereka secara kolektif disebut tata surya. Kata planet berasal dari kata Yunani, planastai, yang berarti mengembara. Kata satelit berasal dari kata Latin satellus yang berarti petugas. Solar juga berasal dari kata Latin yang berarti solarisana. Tata surya dalam galaksi yang dikenal sebagai Bima Sakti. Sekitar 99,86% dari massa tata surya terdiri dari matahari. Tarikan yang kuat dari gravitasi matahari membuat bumi dan planet-planet lainnya tetap di tempatnya. Tata surya sepenuhnya tergantung pada matahari dan satu-satunya yang dapat bercahaya dengan cahaya sendiri. Fakta tentang matahari. Matahari adalah yang terberat di antara tata surya lainnya. Matahari adalah bola panas hasil pembakaran gas. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi. Matahari adalah sumber dari semua energi bagi kehidupan di bumi. Sekitar 3/4 dari massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya sebagian besar helium. Di permukaan matahari ada bercak-bercak hitam yang dikenal sebagai bintik matahari. Ini adalah noda gas yang terlihat gelap karena mereka lebih dingin di daerah tersebut. Cahaya dari matahari mengambil APPX 8 menit untuk mencapai bumi. Dibutuhkan sekitar 1,25 detik cahaya bulan untuk mencapai bumi. Sedangkan sinar matahari mencapai bumi dalam waktu 8 menit 19 detik. Sehingga kita dapat menilai bahwa bulan dekat dengan kita dan seberapa jauh matahari dari bumi. Fakta tentang planet. Planet lain selain matahari memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Pluto bukan lagi disebut planet, diputuskan pada tahun 2006. Planet adalah benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit elips. Semua planet dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kelompok planet dalam yang terdiri dari Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Kelompok planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Antara planet dalam dan luar, ada benda berbentuk cincin yang terbuat dari batu dan logam. Ini disebut asteroid. Asteroid juga terus bergerak mengelilingi matahari. Cincin ini juga disebut asteroid belt. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Nah, tadi anak-anak kan sudah dilihat kan dari materinya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali. Tadi kita belajar tentang apa? Nah, kita tadi belajar tentang tata surya. Nah, maaf ya anak-anak, papannya kecil. Tata surya tadi ada apa? Ada yang pertama, ada matahari. Ada planet-planet, dan asteroid, ada asteroid, ada satelit, dan ada masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tadi juga mempelajari tentang teori pembentukan tata surya. Ada teori apa? Ya, ada teori Big Bang. Ada teori nebula. Ada teori apa saja tadi? Bintang kembar. Nah, masih ada yang lainnya. Nah, Nana, kalian sudah paham apa belum? Ayo, ada yang ditanyakan apa tidak? Ya, oh iya, dia mau tanya apa? Oh iya, satelit bumi itu ada dua tadi dijelaskan ya. Ada satelit bulan satelit buatan dan satelit alami. Satelit alaminya apa? Ayo, siapa yang mau jawab tadi? Ayo, tadi kan sudah dijelaskan. Siapa mau jawab? Oh iya, silakan mau jawab apa? Ya, betul. Satelit alaminya yaitu satelit bulan. Satunya lagi satelit buatannya. Siapa mau jawab? Aldo. Oh ya, Aldo. Ya, betul sekali. Itu satelitnya adalah satelit Palapa. Nah, kalian bisa melihat televisi, bisa mendengar radio, bisa berkomunikasi lewat telepon. Itu karena adanya satelit Palapa. Nah, anak sudah paham apa belum tadi? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu Guru kasih kalian modul. Dilihat ya modulnya. Nah, ini ada modul tema 9 menjelajah luar angkasa. Nah, ini ada KD-nya, indikator, ada tujuan modul. Nah, sekarang dilihat. Di sini ada pengertiannya, ada materi, terus ayo membaca. Setelah itu dikerjakan. Nah, carilah satu artikel mengenai tata surya dan tulislah singkat dari artikel tersebut. Jadi ringkasannya ya. Setelah itu ayo membaca lagi asal usul tata surya yang sudah dijelaskan tadi. Itu. Terus jangan lupa berdiskusi sama kelompoknya ya. Ini ada gambar-gambar. Terus di sini diisi hasil diskusi. Nah, selanjutnya ini ada ayo membaca susunan sistem tata surya. Terus ada ayo mengamati. Ini amatilah langit pada siang hari. Benda langit apa saja yang ada pada siang hari. Setelah itu tulis pada tabel untuk yang siang hari dan amati juga untuk malam hari. Terus tulis tabel yang untuk malam hari serta kegunaannya. Ini tabelnya. Nah, gini ya Nana. Setelah itu yang selanjutnya ada ayo berlatih. Amatilah gambar di mana yang termasuk benda langit dan tata surya. Di sini ada gambar apa ini? Nah, nanti ditulis di bawahnya ini. Itu ada benda langit mana, terus ada tata surya itu. Nah, gambar berapa? Nah, setelah itu ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Manfaat apa saja yang kamu ambil dan apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi? Dan ini ada ringkasan materinya. Nah, sudah ya anak-anak? Kalau sudah selesai, sekarang Ibu Guru kasih tugas LKPD. Nah, anak-anak tadi sudah dijelaskan kan tentang modul, sudah paham belum? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tentang LKPD yang pertama. Ibu Guru kasih tugas. Ini individu ya anak-anak. Nah, ini dikerjakan individu, tidak boleh menyontek. Nah, ini petunjuknya. Berdoalah sebelum mengerjakan, bacalah soal dengan seksama dan teliti, kerjakan sesuai perintah, tulis jawaban pada tempat yang disediakan. Nah, yang pertama ini tuliskan apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini. Terus ini, nah sudah lihat kan? Ya, gini. Terus balik. Nah, ini untuk LKPD yang kedua. Ini LKPD tentang kelompok. Nah, ada petunjuknya juga. Berdoalah sebelum mengerjakan, bacalah soal. Ini diskusi dengan teman kelompok, tulislah jawaban pada tempat yang disediakan.
Nah, yang pertama ini, cocokkanlah pernyataan berikut dengan jawaban yang pada kotak. Jadi pusat tata surya itu mana? Di sini. Nah, begitu ya. Nanti ditarik garis. Nah, yang kedua, ini ada berilah tanda benar jika deskripsi pada tabel sesuai dengan pernyataan dan tanda silang jika tidak sesuai. Contohnya, Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Nah, di situ benar atau salah? Kalau salah di sini, kalau benar di sini. Nah, sudah paham kan? Yang selanjutnya, nah, ini untuk besok ya, karena ini harus membawa alat dan bahan. Jadinya LKBD-nya tidak boleh hilang. Alat dan bahan ini ada tang, pelubang plastik, bola plastik. Ini membuat model tata surya seperti gambar di bawah ini. Jika sudah dipresentasikan di depan kelas, nah dengan ini jelaskan deskripsi planet-planet, buatlah kesimpulan dari apa yang kamu pelajari. Nah, sudah kan anak-anak? Sudah kan? Mudah kan? Nanti kita akan mudah mengerjakan jika kita mau belajar, jika kita mau untuk berusaha. Nah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, nah jangan lupa ya dikerjakan tadi yang besok harus membawa alat-alat untuk membuat apa itu namanya? Tata surya. Jangan lupa ya. Oh ya, sekarang silakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Ayo sekarang kembali duduk. Nah, sudah kembali semua kan? Ayo sekarang apa yang kalian pelajari tentang hari ini, kesimpulannya? Iya, siapa yang mau jawab? Oh iya, dia mau jawab apa? Iya, pinter. Hari ini kita mempelajari tentang tata surya. Nah, selanjutnya siapa yang mau jawab? Oh iya, Nabil. Iya, pinter sekali jawabannya. Ya, kita mempelajari tata surya itu, kita tahu apa itu tata surya. Planet-planet itu ada bumi, Merkurius, Venus, ada satelit, ada meteor, ada asteroid, dan yang lainnya. Dan juga ada komponen-komponen, ada teori pembentukan tata surya, dan ada yang lainnya yang mengenai tentang tata surya. Nah, pintar sekali anak-anak hari ini. Tetap semangat ya, karena pembelajaran sudah selesai. Sekarang waktunya berdoa dan pulang. Ayo, sebelum berdoa, sekarang dikemasi barangnya. Dikemasi, duduknya belum rapi, silakan dirapikan. Ayo, nah habis ini sebentar dulu taruh dulu di meja. Sudah, ya sudah. Karena sudah selesai, sudah dikemasi barangnya. Ayo, sekarang kita sebelum berdoa. Hari ini ibu guru yang memimpin ya. Jangan lupa tadi berdoanya gimana? Oh iya, masih ingat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawan, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah anak, sekarang kita sudah selesai, kita sudah mau pulang. Nah, terima kasih ya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ibu guru ada salah, maka mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.